Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sambi yang kami hormati, Ibu Bapak Guru, Staf Tata Usaha SMP Negeri 1 Sambi yang kami hormati pula. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruang guru SMP Negeri 1 Sambi ini dalam keadaan sehat, dalam rangka kita akan mengidentifikasi dan memetakan aset modal dari SMP Negeri 1 Sambi. Baiklah, sebelum acara dimulai saya bacakan urutan acara yang akan kita laksanakan pada siang menjelang pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan materi, dilanjutkan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah Bapak Ibu yang kami hormati, acara pada pagi hari ini kita mulai dengan yang menganut agama Islam membaca basmalah. Bagi Bapak Ibu yang menganut agama lain kami persilahkan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian acara yang pertama. Selanjutnya acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sambi, beliau Bapak Dr. Andes Komarudin yang telah berkenan hadir. Untuk itu sepenuhnya waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu guru karyawan karyawati SMP Negeri 1 Sambi yang saya hormati, dan lebih khusus ya, Bapak Warsiti sebagai CGP Angkatan ke-7 di SMP Negeri 1 Sambi yang juga kami banggakan. Pada pagi hari ini yang pertama saya mengajak, monggo kita untuk tidak henti-hentinya memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya di pagi yang cerah ini. Kita masih diperkenankan bisa berkumpul di ruang guru SMP Negeri 1 Sambi dalam rangka beliaunya Bapak Warsiti ini akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dan tentu ini merupakan satu langkah awal yang sangat bagus, dan akan melakukan pengidentifikasian berkaitan dengan sumber daya yang ada di sekolah kita. Jadi aset kekuatan sumber daya yang ada pada sekolah kita ini merupakan sesuatu modal yang utama di dalam memaksimalkan agar segala sumber daya yang ada ini bisa membawa kemajuan di SMP Negeri 1 Sambi. Jadi itu, dan saya mengharapkan mudah-mudahan dengan untuk
pengidentifikasian kaitannya dengan sumber daya yang meliputi dari manusianya, sosial, kemudian juga fisik, lingkungan, finansial, politik maupun agama dan budaya. Ini monggo diidentifikasi secara menyeluruh, secara total. Jadi kekuatan yang ada di apa, kemudian kelemahan di apa, kemudian hal-hal yang perlu kita untuk solusinya juga kita pikirkan bersama. Oke. Sekali lagi saya mengharapkan mudah-mudahan yang menjadi tugas panjenengan Pak ini betul-betul mewarnai di SMP 1 Sambi sehingga SMP 1 Sambi ini menjadi lebih baik. Oke. Karena bagaimanapun dari tugas-tugas guru penggerak itu luar biasa. Kalau kita bisa maksimalkan itu sangat positif dan tentu akan mewarnai kepada sekolah yang kita cintai ini. Dan sebagai sambutan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, sekali lagi monggo nanti disampaikan pengalaman-pengalaman, juga mungkin data-data yang ada di sekolah kita, aset yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki, sehingga betul-betul sekali lagi akan membawa manfaat yang besar bagi sekolah kita. Dan kami sebagai yang dituakan sangat mendukung 100%. Dan kalau mungkin ada hal-hal yang dirasa menjadi kesulitan panjenengan, insya Allah kami siap untuk memberikan informasi, bantuan, dan juga masukan. Dan ini sekali lagi juga saya mengharapkan dari Bapak Ibu yang lain, apabila dari Pak Warsiti ini juga masih membutuhkan data-data atau sumber aset yang kita miliki yang belum di-cover, belum terdata dengan baik, juga mohon untuk informasinya. Sehingga dengan bagian akan lengkap, dan inilah merupakan satu langkah untuk menyusun program, dan tentu adalah program itu akan kita realisasikan dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya. Saya kira itu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sambi. Terima kasih Pak atas dorongan, kemudian fasilitasinya, juga tadi amanah yang dibawa kepada kami agar dapat melakukan pemetaan aset ini sebaik-baiknya dan dapat memanfaatkan aset ini secara optimal. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan pada acara berikutnya, yaitu pemaparan materi yang nanti langsung dilanjutkan dengan tanya jawab. Dan pada kesempatan ini akan saya bawakan sendiri, saya Warsiti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Sambi. Monggo. Mohon maaf Bapak Ibu, saya izin berdiri ya. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama untuk mencermati apa yang sumber daya yang dimiliki sekolah. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada identifikasi, akan kami segarkan kembali ingatan kita apa saja cakupan daripada aset atau kekuatan sumber daya itu. Jadi kita sebelum mengidentifikasi akan kita Bapak Ibu, menurut Green dan Heinz tahun 2002 terdapat 7 aset utama dalam pengembangan komunitas berbasis aset. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah modal sosial, yang ketiga modal fisik,
Dan yang keempat, modal lingkungan. Yang kelima, modal finansial. Yang keenam, modal politik. Dan yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Baiklah, kita lihat satu persatu dari ketujuh modal tadi. Yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia ini sebagai sumber daya manusia yang berkualitas yang akan kita harapkan nanti sebagai subjek sekaligus objek dalam melaksanakan pengembangan aset di sini. Kemudian sumber daya manusia yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri dari setiap anggota komunitas atau instansi. Modal manusia juga meliputi kecakapan seseorang. Kecakapan di sini berhubungan dengan kecakapan bermasyarakat. Misalnya, kecakapan memimpin, kecakapan berkomunikasi, kecakapan mengambil keputusan, dan juga selain itu, manusia juga meliputi lagi modal manusia, kecakapan dalam mengelola usaha, baik dalam bagaimana menjual hasil produk anak-anak kita di pasar, bagaimana cara pemasaran dan promosinya, termasuk diantaranya adalah keterampilan dalam melakukan administrasi dan pembukuannya. Juga kecakapan yang berhubungan dengan seni dan budaya. Ini untuk modal manusia. Kemudian yang kedua adalah modal sosial. Bapak Ibu yang saya hormati, mengatur pola perilaku dari warga yang sebagai anggota masyarakat tersebut. Kemudian modal sosial juga merupakan investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok, dan organisasi dalam komunitas hidup berdampingan secara baik dan efektif. Kemudian yang modal yang ketiga adalah modal politik. Pada modal politik ini tidak terkait dengan politik praktis, Bapak Ibu. Jadi pada modal politik lebih pada sebagai alat atau kendaraan dalam mencapai tujuan. Modal politik berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Dalam hal ini nanti akan kita urai apa kekuatan politik kita di sekolah ini secara rinci. Kemudian modal politik juga digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran yang tentunya yang pembelajaran berpihak pada murid. Kemudian yang keempat adalah agama dan budaya. Modal agama merupakan perilaku yang mendasar pada diri manusia dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas. Ini sangat mendasar, Bapak Ibu, terkait dengan agama. Yang kedua yaitu tentang budaya. Budaya merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik, yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku, serta benda untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan, termasuk juga kelembagaan dan tokoh-tokoh masyarakat yang berperan dan sangat berpengaruh. Itu adalah modal budaya. Kemudian yang kelima adalah modal fisik. Kalau ini sudah tidak asing lagi, Bapak Ibu, yang terkait dengan modal fisik, yaitu diantaranya tentang bangunan. Tentunya di sini dapat digunakan untuk ruang kelas atau mungkin lokasi-lokasi untuk melakukan proses pembelajaran, ruang laboratorium, gedung pertemuan, penelitian, gedung perpustakaan, dan juga diantaranya mungkin termasuk gedung UKS, ruang kepala sekolah, itu termasuk modal fisik. Dan juga tidak terlepas pada gedung saja, ini modal fisik menyangkut infrastruktur atau sarana dan prasarana, mulai dari misalnya saluran pembuangan air atau sanitasi, ya, drainase, kemudian sistem untuk mendapatkan air bersih, juga mesin-mesin, jaring yang menghubungkan untuk memudahkan transportasi dan komunikasi, ya, dan juga sarana pendukung pembelajaran, termasuk diantaranya mungkin kita memiliki aset, apakah itu berupa kendaraan roda 2,
atau kendaraan roda 3 atau belum punya, nanti akan kita inventarisasi. Kemudian yang keenam, modal lingkungan atau alam. Modal lingkungan alam ini terdiri dari bumi, udara bersih, laut, taman, danau, sungai bila memiliki ya, termasuk juga ada tumbuhan, hewan dan sebagainya. Tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk berternak misalnya, atau berternak ikan dan sebagainya. Kemudian semua hasil dari pohon-pohon yang ada di lingkungan yang dimiliki oleh sebuah institusi. Kemudian juga kalau menghasilkan buah, termasuk ada bambu atau juga material bangunan yang bisa digunakan atau didaur ulang kembali. Kemudian yang terakhir yaitu modal finansial. Ini memang sudah menentukan sekali yang ketujuh ini, yaitu tentang modal finansial, yaitu apa? Dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Termasuk juga di dalamnya ada tabungan, mungkin kita punya hutang, ada investasi lainnya, atau mungkin pendapatan pajak, hibah, gaji, serta pendapatan yang bersumber lain baik dari internal ataupun dari eksternal. Baik, itu tadi Bapak Ibu penyegaran kita terkait dengan aset atau modal, 7 modal pokok. Kemudian kita lanjutkan untuk mencoba mengidentifikasi dan memetakan, termasuk diantaranya nanti kita akan memikirkan bagaimana strategi penggunaan dari aset-aset tersebut. Yang pertama yaitu terkait dengan aset manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, di sekolah kita ini luar biasa jumlah aset manusianya dan sangat potensial. Di antaranya yang pertama, guru dan tenaga pendidikan terdiri dari 80%, 89% berijazah S1, 9% ijazah SMA, dan ada 2 yang ijazah SMP. Ini kebetulan untuk di bagian belakang Bapak Ibu penjaga malam. Dan yang kedua, guru berprestasi ada 2. Diawali dari senior kita yang sekarang sebagai wakil kita, yaitu Ibu Tuti Nur Utami. Kemudian saya juga pernah, jadi ada 2 ya. Kemudian instruktur nasional ini ada 2. Yang satu Bu S3 Hayanti, itu adalah INAS K13, dan saya sendiri juga pernah menjadi instruktur nasional ketika kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian ada 2 orang calon guru penggerak yang ini pada tahap akhir penyelesaian, yaitu Ibu Diah Widyastuti SPD dan juga saya sendiri. Dan kemudian juga ada yang mengikuti calon narasumber yang sedang juga mungkin pada tahap seleksi atau pendidikan ya, itu juga Ibu Diah Widyastuti. Dan kemudian kualifikasi usia, rentang usia adalah antara 28 sampai dengan 59 tahun. Ini adalah usia-usia potensial masih produktif ya. Kemudian kepala sekolah merupakan kepala sekolah yang telah berpengalaman. Beliau pada kesempatan akhir dipercaya untuk menakodai kita semua Bapak Ibu yang sebelumnya telah berpengalaman bertahun-tahun di 3 sekolah yang berbeda. Tentunya dengan pengalaman itu nanti Bapak Kepala Sekolah akan sangat piawai dalam membawa kita dan membawa sekolah ini untuk mengelola aset yang secara baik dan optimal. Kemudian 70% guru sudah bersertifikat pendidik atau dalam hal ini sudah bersertifikasi pendidik. Kemudian juga kita memiliki komite sekolah dan juga alumni yang sifatnya aktif dan produktif. Komite selalu
mengiringi kita dalam menentukan suatu kebijakan, memberi pertimbangan dan arahan, juga komite yang tergolong dalam ikatan alumni ya. Jadi ada alumni dan komite. Kemudian jumlah murid sejumlah 649 dengan karakteristik yang heterogen, punya potensi di berbagai bidang dan semuanya adalah heterogen. Secara efektif, efisien dan berpihak pada murid, tentunya melalui kebijakan-kebijakan dan pengalamannya. Kemudian kepala sekolah senantiasa mendorong, mendukung dan memberikan kesempatan, memotivasi guru untuk mengembangkan dirinya dengan mengikuti pelatihan seperti sekarang ini ya. Begitu tadi dari sambutan Bapak Kepala Sekolah, sangat mendukung, sangat memotivasi dan bahkan memfasilitasi untuk mengikuti suatu jenis pelatihan, seminar, workshop, juga memberi kesempatan untuk mengukur, untuk merefleksikan kemampuannya setiap warga sekolah, baik itu guru, tata usaha, termasuk anak-anak ya, yaitu untuk mengikuti perlombaan. Dan juga memberi kesempatan yang seluas-luasnya pada Bapak Ibu guru, pada murid untuk senantiasa berinovasi, berkreasi demi kemajuan bersama. Kemudian dari keadaan manusia yang tadi begitu potensial, begitu berpredikat, saya katakan di SMP Negeri 1 sampai ini lengkap Bapak Ibu, kita lengkap. Jadi punya yang guru yang kreatif, guru yang inovatif, guru yang pemikir, guru yang punya power. Itu sangat mendukung untuk kemajuan sekolah, yaitu mengembangkan bakat dan minat murid melalui organisasi sekolah maupun kegiatan ekstrakurikuler. Jadi dengan pengalaman, dengan bakatnya, dengan kecerdasan, potensi yang dimiliki Bapak Ibu dapat dikembangkan untuk melatih anak-anak mencapai prestasi baik dalam intra ataupun ekstrakurikuler. Kemudian menjalin komunikasi dan kolaborasi antar guru dengan komite, dengan alumni sebagai alternatif untuk sumber pendanaan guna mengembangkan kegiatan-kegiatan atau program-program sekolah agar lebih lancar. Itu untuk modal manusia. Kemudian dari modal politik, Bapak Ibu, kita memiliki kerjasama yang baik dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, baik di tingkat cabang yang berada di dekat kita, juga dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali. Di sana nanti kita akan senantiasa menerima apa yang menjadi kebijakan kita sebagai pelaksana ujung tombak kebijakan-kebijakan pendidikan yang tentunya berpihak pada murid. Dan di sekolah kita juga memiliki tata tertib atau yang sekarang dikenal dengan kesepakatan sekolah. Kesepakatan sekolah juga ada tata tertib yang selanjutnya kita kenal sebagai kesepakatan siswa. Termasuk juga diantaranya ada kode etik. Itulah kekuatan aset politik yang dimiliki. Juga kita juga ada ya, aturan yang mengikat anggota masyarakat melalui peraturan pemerintah desa. Peraturan pemerintah desa. Tentunya kita juga harus mentaati itu. Misalkan saja tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor yang mengganggu ketenangan, misalnya knalpotnya diblong gitu ya Bapak Ibu. Atau juga dengan kecepatan tinggi yang membahayakan anak-anak, karena sekolah kita di dalam lingkungan yang sudah saya katakan kategori kota atau ramai padat penduduk. Strategi pemanfaatannya adalah yang pertama, melaksanakan instruksi kebijakan dari Dinas Pendidikan Kebudayaan dan juga taat patuh pada kesepakatan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan hal ini saya mengembang sedikit. Menurut peraturan Menteri bersama Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023, kita
dapat hal yang baru terkait dengan kenaikan pangkat SKP, yang mana nanti kenaikan pangkat itu akan berbasis kinerja. Kinerja nanti akan tertuang dalam SKP. SKP dari setiap Bapak Ibu itu nanti harus membreakdown dari kebijakan dari kepala sekolah. Maka kepala sekolah terlebih dulu membuat SKP apa yang mau dikerjakan dalam tahun bersangkutan, kemudian kita sebagai guru-guru akan melaksanakan bagian dari SKP yang telah dibuat oleh kepala sekolah. Lebih lanjut, kepala sekolah ini juga membreakdown SKP dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan setempat dan seterusnya secara hierarki ke atas. Untuk itu ini suatu modal politik yang sangat baik dan terarah. Tentunya nanti diawali dari kita, kemudian kebijakan atau mungkin tertuang dalam SKP kepala sekolah, kemudian tertuang dalam SKP kepala dinas provinsi, tidak lain tidak bukan adalah untuk mewujudkan visi dan misi pendidikan nasional. Sangat terarah dan terpadu Bapak Ibu, mulai dilaksanakan tahun 2023 ini sedang proses Bapak Ibu. Sehingga nanti kita betul-betul harus tahu aset agar nanti apa yang diprogramkan Pak Kepala Sekolah, kita sebagai guru, sebagai warga sekolah dapat membuat SKP yang betul-betul terukur, karena nanti di dalam SKP ini tetap ada nilai cukup atau baik atau bahkan sangat baik. Mustahil Bapak Ibu ketika kita tidak menguasai aset kita dapat nilai yang sangat baik. Bahkan untuk mencapai baik saja kita harus penuh perjuangan dan berdarah-darah. Kemudian yang kedua, dukungan dan perizinan atas berbagai kegiatan, misalnya kegiatan rehab gedung sangat dipermudah dengan prosedur yang telah ditetapkan, dengan SOP yang telah digariskan. Kemudian juga dalam melaksanakan studi wisata, studi tour ya, Bapak Kepala Sekolah memberi peluang sebesar-besarnya kepada siswa untuk melakukan studi banding, studi tour, dan juga ini selalu direstui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali yang nanti akan dibidangi langsung dalam hal ini adalah oleh Pak Dolit. Nanti mungkin Pak Dolit bisa memberikan banyak masukan terkait dengan ini. Kemudian juga bekerja sama dengan pemerintah desa dalam hal menyelenggarakan kegiatan di luar sekolah. Juga pengawasan murid dan misalnya keamanan Bapak Ibu. Keamanan di sini ini terkait juga dengan yang tidak semata-mata dari pagar Bapak Ibu. Kalau hanya pagar setinggi apapun ketika tidak didukung oleh ini modal politik, ini juga susah. Karena apa? Kalau misalnya kita hanya sekedar memasang CCTV, memasang pagar tinggi, CCTV dapat ditaklukkan dengan mudah. Pagar yang tinggi bukan suatu halangan. Tetapi tanpa pagar sekalipun, apabila kita sudah dapat memanfaatkan aset politik dan bekerja sama dengan desa, lingkungan, pemerintah desa, maka sangat aman insyaallah. Jadi memang modal politik ini salah satunya nanti dapat kita arahkan bagaimana menjaga kelangsungan pendidikan kita dengan tertib, aman, nyaman. Seperti pada slogan yang kita taruh di depan bahwa sekolah kita adalah sekolah yang ramah anak. Itu modal politik. Bisa kita lanjut pada modal politik. Sekarang modal sosial. Aset yang kita miliki adalah kita bekerja sama dengan baik dengan Dinas Lingkungan Hidup, kemudian pondok pesantren, kebetulan dekat Bapak Ibu di sebelah, ada polsek yang juga tidak berjalan dengan posisi lokasi sekolah kita, kemudian puskesmas serta juga dukungan masyarakat pada masyarakat di lingkungan sekolah kita. Strategi pemanfaatannya nanti dari institusi kerjasama pada dasarnya. Yang pertama adalah bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam hal tentunya pengelolaan sampah. Dalam hal ini nanti bagaimana sampah ini bisa terurai dengan baik, bisa terselesaikan dengan baik yang ada sekarang ada sampah B3 ya, itu nanti akan kita kerjasama dengan lingkungan hidup. Kemudian bekerjasama dengan pondok pesantren dan tokoh agama
dalam hal pembinaan karakter, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai nanti profil pelajar Pancasila. Kemudian bekerjasama dengan Puskesmas dan Polsek dalam hal penyuluhan kepada peserta didik ya, tentunya terkait dengan bimbingan mental tentang taat aturan, motivasi internal. Nanti kita dapat bekerja sama dengan Polsek, dan kemudian terkait dengan pencegahan penyakit, pengobatan dan apalagi penyakit menular ya, itu nanti kita bisa bekerja sama dengan Puskesmas setempat yang tidak berjauhan. Kemudian juga dukungan masyarakat pada lingkungan sekolah sebagai sumber belajar dan bahan budaya lokal. Artinya kita bisa belajar pada bapak ibu yang tidak harus bapak ibu guru. Jadi bapak ibu yang ada di sebelah kita punya pengalaman, misalnya menghitung luas, beliau lebih cekatan ketika menghitung luas. Maka walaupun tidak mendapat nilai matematika yang baik, ya Pak, ya ini gurunya matematika kadang kalah. Jadi menghitung betul bentuk 10 regane 500 sekat langsung cek gitu Bapak Ibu. Nah ini nanti bisa kita dapatkan sebagai sumber belajar. Betul bentuk 10 modalnya 500, jalur berarti saya kira jual berapa? Itu cerdas Bapak Ibu. Ya, jadi nanti di sekitar kita banyak pedagang cepat banget ngitungnya seperti itu. Bahkan ketika anak-anak disuruh ada soal seperti itu dihitung dalam waktu 5 menit, Roni belum tentu betul, tapi beliau tanpa oleh-olehan dapat. Itu sebagai sumber belajar, walaupun mungkin keterbatasan hanya di situ dan itu saja. Tetapi kalau ini kita kumpulkan satu demi satu, maka ilmunya juga akan lebih banyak. Kemudian berikutnya adalah modal agama dan budaya. Jadi aset yang kita miliki yaitu masyarakat yang religius, banyak budayawan di sekitar kita Bapak Ibu, banyak penyanyi sekarang juga, mungkin ada dalang karawitan banyak di sekitar kita Bapak Ibu. Itu nanti merupakan aset yang berguna, dan juga dikelilingi Bapak Ibu kita dengan pondok pesantren dan tidak jauh dari kita, di depan situ ada, di belakang sudah ada. Kemudian hampir 98% murid-murid kita, warga kita adalah suku Jawa. Tentunya dengan adat istiadat Jawa yang khas. Kalau adatnya mungkin podo hampir bersamaan, tentu nanti akan menghasilkan kekuatan yang lebih, atau mungkin irama detak yang lebih kuat. Kemudian dari segi keragaman penganut agama, ini juga merupakan aset. Nah, pemanfaatannya bagaimana? Yang pertama, banyak tokoh agama dan budayawan di sekitar kita, di sekolah kita ya, yang tentunya dapat kita beri kesempatan untuk mengambil peran dalam kegiatan keagamaan dan budaya di sekolah. Seperti kemarin Pak Dondit yang di Nakode, Pak Dondit yang pimpin Pak Dondit, ketika kita pesantren kilat, kita bekerja sama mendatangkan salah satu dari tokoh agama. Dan juga mungkin bisa kita melatih mungkin karawitan. Kalau kita tidak punya keahlian khusus tentang gamel, maka kita bisa mendatangkan model, minta bantuan, atau anak-anak diarahkan ke sana. Dan juga ternyata kita berhasil membimbing anak, ternyata putra dalang menjadi juara motopat gitu ya Pak Dondit. Iya, itu bisa kita ambil pelajarannya, dan kita bisa untuk mengembangkan potensi anak. Kemudian kreativitas murid digunakan untuk kelestarian budaya setempat atau budaya lokal. Ini Bapak Ibu di ruangan ini banyak sekali karya-karya anak yang sebagai sampel. Itu diantaranya tentang membuat pot-pot bunga ya. Kemudian disimpan juga di perpustakaan dan lokasinya ada mungkin kearifan lokal. Dan juga kita sering melakukan event masak, dan sesuai dengan program kabupaten yaitu Boyolali Kaya Rasa, Boyolali Kaya Warna dan sebagainya. Itu merupakan program-program dari kabupaten yang diberikan ke sekolah dan kemudian dapat kita kembangkan di sekolah. Kemudian yang kelima, aset fisik. Tadi sudah jelas ya, ini tidak begitu banyak saya sampaikan.
gedung-gedung yang ada dan terinventaris dengan baik. Kemudian sudah dilaporkan ya Mbak Tinggi tiap bulan kondisinya seperti apa, mana yang baik rusak, ini sudah kita ketahui secara baik ya. Kemudian strategi pemanfaatannya adalah memanfaatkan kegiatan intra dan ekstrakurikuler itu secara lebih optimal. Termasuk Bapak Ibu kita punya tanah yang sudah bersertifikat walaupun tidak berhubungan langsung, bersambungan langsung, berbatasan langsung dengan lokasi sekolah kita. Maka di situ nanti monggo kita harapkan bagaimana pemanfaatannya agar lebih bermanfaat untuk proses dan penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 1 Sambini. Kemudian menciptakan suasana belajar yang kondusif, aman, nyaman. Jadi dengan modal fisik ini ada mungkin termasuk gedung yang sudah senantiasa. Tadi pagi saya juga ketemu dengan petugas AC Bapak Ibu. Ternyata semakin dinyamankan ruang-ruang sekolah kita walaupun sudah bertahap tentunya. Dan kemarin saya juga berbincang-bincang dengan petugas, ternyata rehab perbaikan ringan Pak Bada. Rehab ada plafon yang rusak langsung diperbaiki. Maka ini suatu strategi untuk apa? Menjamin kenyamanan anak-anak untuk dapat melakukan pembelajaran dan menganggap sekolah ini seperti taman siswa. Seperti harapan dari Ki Hajar Dewantara tadi, ketika mau ke sekolah seolah-olah anak-anak mau pergi ke taman. Bagaimana suasana taman? Bisa kita bayangkan, menyenangkan, indah, betah. Bahkan kalau di taman, tahu-tahu udah sore. Hingga anak-anak tidak seperti kebanyakan sekolah sana seberang sana, kalau sudah pulang langsung teriak. Itu indikator bahwa anak-anak tidak nyaman berada di lingkungan sekolah. Yang kita harapkan nanti anak-anak setelah pulang sekolah punya kreasi, mau melakukan kegiatan apa, mau melakukan penelitian, mau membuat foto-foto di taman, itulah nanti yang disebut dengan sekolah yang nyaman dan berbeda pada anak. Juga dapat digunakan untuk fasilitas kegiatan kesiswaan maupun pengembangan guru. Untuk kegiatan kesiswaan diantaranya mungkin bisa untuk kemah, Ibu di sana itu mungkin dipusatkan ketika pramuka kita ke sana membuat kreativitas apa sekarang. Kemudian juga untuk kreativitas guru. Guru juga bisa melakukan penelitian. Jadi penelitian yang dilakukan guru itu tidak harus pada pendidikan. Memang tugas utamanya adalah meneliti di bidang pendidikan. Tetapi bisa Bapak Ibu kita melakukan penelitian di luar pendidikan. Ya, di sana ada lahan yang dapat dilakukan. Misalnya melakukan penanaman jagung tentang pola jarak, atau mungkin penanaman jagung dengan tumpang sari apa, diteliti. Walaupun sederhana mungkin kalau belum pernah dilakukan dan dianalisa dengan baik, itu juga merupakan suatu inovasi Bapak Ibu. Maka ini membuka peluang kepada warga sekolah untuk memanfaatkan lahan yang masih ada. Dan juga kemudian dengan adanya gedung, dengan adanya fasilitas fisik yang memadai tadi, dapat dimanfaatkan untuk pertemuan, diantaranya adalah pengembangan guru dan teknik di lingkungan sekolah. Untuk MGMB misalnya, yang memang sudah sering kita lakukan ya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang berbasis IT, kita didukung punya tower bandwidth yang memadai Bapak Ibu. Dan juga sarana komputer ada dua ruang, dua lokal Bapak Ibu, ada lab komputer 1, ada lab komputer 2, yang ini nanti memungkinkan untuk melakukan pengembangan ekstra ya, yang mana pada tahapan sekarang anak-anak tidak lepas dari yang namanya informasi, teknologi, permainan, game. Maka coba ke depan kita lihat bagaimana memanfaatkan bandwidth yang setinggi itu Bapak. Wah, itu di sebelah sana ada tower yang tinggi, bandwidth yang lebar, komputer yang cukup. Saya pada beberapa hari yang lalu melihat ternyata di pembelajaran kelas 1 ada tab. Itu bisa dikembangkan. Jadi anak-anak bisa membuat game dengan panduan Bapak Ibu guru, gamenya sendiri. Nanti dimasuki materi-materi pelajaran, sehingga nanti dia akan asik dengan gamenya itu, tetapi sambil belajar. Ini prediksi ke depan. Tentunya ya kita memandang, mengevaluasi aset dari manusia sampai pada politiknya nanti. Kemudian
Yang keenam, tinggal 2 Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan saja mudah-mudahan. Dan ini berkesinambungan Bapak Ibu. Jadi tidak selesai di sini, kalau kemudian di sini belum ada ide, belum ada atau mungkin belum menemukan, nanti bisa disambung terus menerus Bapak Ibu. Jadi evaluasi kita sifatnya adalah berkesinambungan, tidak berhenti pada satu step tertentu. Yang keenam yaitu modal lingkungan alam. Status sekolah kita adalah sekolah negeri yang amanah. Terdapat beberapa sekolah, baik itu SMP, MTS, SMA, dan SMK, baik negeri maupun swasta di lingkungan sekolah. Letak geografis sekolah berada di jalan utama yang menghubungkan Boyolali dengan Simo, bersebelahan dengan dinas cabang pendidikan. Di depan kita persis itu kantor pos. Kemudian agak geser ke kanan kecamatan, kantor kecamatan, agak geser ke kiri kantor dinas cabang, dan juga objek-objek pelayanan vital lainnya pada tingkat kota kecamatan Bapak Ibu. Kemudian memiliki 2 lokasi utama greenhouse, yang satu di sebelah selatan jalan, yang satu di sebelah utara jalan. Kemudian terdapat vegetasi yang cukup untuk menyuplai udara bersih dan sehat. Pemanfaatannya, yang pertama, sebagai sekolah ramah anak, maka sekolah melayani murid dengan menyenangkan, anti kekerasan, anti bulian, anti diskriminasi, dan seterusnya, sehingga membuat anak benar-benar merasa di taman siswa, taman murid, yaitu Taman Pendidikan SMP Negeri 1 Sambi. Selanjutnya, kita dikelilingi oleh banyak sekolah, baik itu SMK, SMA, dan juga SMP ya, maka akan mempermudah murid dalam melanjutkan studi ketika di jenjang yang lebih jauh, yang lebih tinggi. Misalnya dari SMP maupun SMA dekat Bapak Ibu, kemudian juga ada SMK di sebelah barat sekolah kita. Dan di sini juga dapat dipakai sebagai sumber belajar formal. Jadi boleh kita tadi banding. Tadi di sekolah saya diajari ini dengan cara begitu. Mungkin bisa tanya MTS lain, "Nek, gurumu uang iki caranya bagaimana?" Itu bisa dibandingkan. Ini sebagai sumber belajar yang sangat menguntungkan dengan adanya sekolah-sekolah yang berdekatan untuk berbagi praktik baik begitu mudahnya. Kemudian dengan akses jalan yang mudah dan berdampingan dengan kantor pos, menjadi informasi akan lebih aktual. Juga pemanfaatan sarana prasarana untuk keperluan kedinasan, terutama terkait dengan transportasi. Berikutnya, pemanfaatan tentang modal lingkungan, yaitu dapat melakukan penelitian dan pengamatan seperti yang telah saya sampaikan di depan. Modal yang terakhir Bapak Ibu yaitu modal finansial. Banyak mungkin bisa nanti Bapak Ibu sampaikan yang belum sempat saya identifikasi pada penyampaian ini. Saya yakin saya akan menunggu nanti masukan dari Bapak Ibu. Yang pertama adalah pos, yang kedua iuran kantin, atau mungkin ada unsur kantin ya. Yang ketiga laba koperasi, kemudian yang keempat kesra yang bersumber dari pemerintah daerah. Kemudian yang kelima ada Bank Boyolali dan PKK, juga komite dan alumni. Ini semuanya merupakan aset finansial yang nanti dapat mendukung. Pemanfaatan yang pertama dari dana yang ada itu untuk anggaran pembiayaan pembelajaran baik intra, ekstra ataupun co-kurikuler, atau dalam kata sebutan lain adalah kegiatan operasional sekolah. Iuran kantin yang nanti bisa kita manfaatkan ya, atau juga laba koperasi yang nanti juga kita bisa nikmati secara bersama-sama. Itu utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan warga sekolah. Memang kesejahteraan warga juga merupakan tujuan suatu institusi. Kemudian kesetaraan untuk GITT dan PDT diperoleh setiap 3 bulan sekali dan bersumber dari APBD. Maaf nanti kalau ada kurang atau mungkin tambah silakan Bapak Ibu menyampaikan. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Bank Boyolali dan PKK dalam hal ini untuk melatih anak-anak gemar
menabung, melatih anak-anak untuk mengatur keuangannya sejak dini, walaupun mungkin nominalnya kecil karena namanya juga pendidikan. Kalau nggak dilatih, nanti juga akan susah ketika memasuki masa dewasanya. Kemudian ada ikatan alumni dan komite sekolah. Ini adalah alternatif dalam hal nanti kita untuk mendapatkan keringanan atau bantuan modal finansial dalam hal pengembangan sekolah. Mungkin itu Bapak Ibu pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya bisa Bapak Ibu nanti memberikan masukan, bisa memberikan masukan di ruang ini, atau nanti file ini akan saya share secara online, sehingga Bapak Ibu bisa mengetikkan ketika Pak Yud punya ide ya, bisa menambahkan di situ. Jadi nanti suatu saat kita akan membuat sistem program bisa melalui Canva Bapak Ibu tanpa kerjasama itu, sehingga nanti siapapun yang punya link di situ dapat menambahkan. Misalnya, oh enggak itu tadi masih ada kurang, silakan diketik. Kalau sekarang belum ingat, kalau untung sekarang sudah ingat dan punya ide, silakan Bapak Ibu menyampaikan, nanti dapat kita akomodasi secara bersama-sama. Demikian pemaparan kami. Untuk selanjutnya mungkin saya tunggu ada pertanyaan atau masukan Bapak Ibu. Kami persilakan. Monggo Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Siti, kaitannya dengan pemaparannya banyak hal, tapi ini karena melihat tidak apa-apa untuk sedikit saja, jadi memang rasanya hampir komplit Pak. Oke, apa yang sudah panjenengan utarakan, hanya sedikit saya memberikan masukan, dan kelihatannya sudah pernah saya sampaikan. Program yang pernah saya sampaikan itu di Lab IPA itu nih, kaitannya dengan tadi di sana ada disinggung kaitannya dengan air bersih, termasuk sanitasi dan lain-lain. Ini kami memberikan masukan supaya nanti dimasukkan dalam program istilahnya sumber daya yang ada, kelemahan dan kekuatan yang ada itu kaitannya dengan toilet Pak. Jadi toilet dengan jumlah siswa yang 649 itu masih sangat kurang, sangat kurang. Kalau di bagian utara ini hanya ada di situ, itu ya, itu di bagian selatan itu ada, dan saya melihat memantau beberapa hari itu begitu luar biasa, sehingga ini nanti tetap menjadi masukan, masukan. Di antaranya itu, yang lain-lain nanti kapan kita bisa diskusi Pak, dan ini matur nuwun juga memberikan satu gambaran ke depan kita harus bagaimana. Itu rupa-rupanya sudah sangat komplit Pak. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi Bapak Ibu, apa mungkin tunggu ada pertanyaan yang lain? Langsung tanggapi ya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Andes Komarudin selaku Kepala Sekolah atas wawasannya, yaitu untuk membuat lingkungan yang lebih nyaman ramah anak, sehingga nanti dibuat rasio antara jumlah murid dengan jumlah kamar kecil toilet. Terus luar biasa Pak, betul. Karena memang kalau itu ada standarnya. Kalau memang standar belum terlampaui, belum tercapai, ya memang kasihan Pak. Kasihan. Mosok harus pipis kudu ngampet, mau ke belakang apalagi ini. Nanti kalau rakyat kebelet Pak, saya sakit perut, itu kan berisiko Pak. Untuk itu memang ini perlu Pak. Jadi ini suatu aset yang kita miliki dan akan kita kelola secara efektif. Terima kasih Pak. Dan juga nanti masukan Bapak tadi untuk terus berkesinambungan, tidak berhenti di sini. Luar biasa Pak. Ini memang harapan kami semua Pak, seperti arahan Bapak, yaitu berkesinambungan. Kita evaluasi, kita tidak lanjuti, kita kembangkan, kita evaluasi dan terus berantai. Walaupun nanti suatu ketika pada saatnya memang kita sudah tua,
memasuki masa purna. Walaupun demikian, tetap rantai ini harus terus berkesinambungan. Untuk itu perlu juga nanti dalam pendokumentasian, sehingga penerus-penerusnya nanti kan tidak harus ketemu dengan pelakunya, tetapi cukup mempelajari dari dokumen-dokumen yang ada, baik itu berupa foto, berupa tulisan, atau laporan-laporan yang lain. Oke, kiranya sudah cukup banyak masukan yang diberikan, atau mungkin masih ada mungkin satu lagi? Cukup ya? Baik Bapak Ibu, acara kita satu demi satu sudah kita turunkan sesuai dengan rencana susunan acara yang tadi kita susun. Untuk itu pada kesempatan ini saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan, partisipasinya, dan budi baiknya demi kemajuan sekolah SMP Negeri 1 Sambi. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita tutup secara bersama-sama dengan membaca Alhamdulillah bagi penganut Islam, dan bagi penganut agama lain kami persilakan. Semoga Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, kami yang membawakan acara sekaligus pemateri membawakan pemaparan tadi. Banyak salah, kurang, dan hilaf baik dari kata-kata saya, sikap dan tindakan saya, dan juga saya berharap seperti tadi dikuatkan, ditegaskan oleh Bapak Kepala Sekolah, terus kita lakukan perbaikan, terus kita lakukan event-event seperti ini demi pengenalan lebih jauh, pemanfaatan lebih efektif dari aset-aset yang kita miliki. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu. Selamat pagi anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Baik. Anak-anak yang saya cintai, saya banggakan, pagi ini kita akan melaksanakan diskusi ya yang terkait dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Ini sebagai perkenalan kami, saya nama Warsidi, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Boyolali yang sehari-hari bertugas di SMP Negeri 1 Sambi. Baiklah anak-anak, kita langsung pada materi diskusi kita ya, yang mana tujuan dari pembelajaran ini adalah CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, sumber, dan daya yang dimiliki. Warga sekolah itu terdiri dari kepala sekolah, dewan guru, staf tata usaha, murid, komite sekolah, orang tua masuk dalam komite, dan lingkungan. Pada kesempatan ini kita berdiskusi bersama perwakilan siswa ya, yang pada kesempatan ini di ruangan ini anak-anak sebagai perwakilan dari siswa. Baiklah anak-anak, sebelumnya saya sampaikan, saya ingatkan kembali terkait dengan modal atau aset yang dimiliki suatu institusi ya. Jadi menurut Green dan Rines ya, tahun 2002 mengatakan terdapat 7 aset utama dalam pengembangan komunitas yang berbasis aset, yaitu yang pertama manusia, ini modal yang utama dan pertama ya. Kemudian modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, modal agama, dan budaya. Di mana salah satu di antara mereka ini bisa saling mengiris. Artinya mungkin bisa masuk modal sosial, pada saat yang bersamaan bisa masuk modal politik. Nah, sekarang kita mulai satu persatu. Yang pertama yaitu tentang modal manusia. Anak-anak perlu kita ketahui bersama bahwa guru dan tenaga pendidik di SMP Negeri 1 Sambi ini luar biasa anak-anak. Jumlahnya ada 50 totalnya, di mana distribusinya 89% S1, 9% SMA,
2%, 2% kalau 50 itu hanya satu orang ya. Satu orang itu yang masih pendidikan SMP dan itu pada posisi penjaga malam. Jadi tidak ada masalah untuk yang SMP ya. Karena ini 2% itu untuk 50 peserta, 2%-nya kan satu orang ya. Intinya hanya ada satu orang. Kemudian yang kedua, guru berprestasi ya. Ini ada dua. Yaitu yang pertama adalah Bu Tutik Nur Utami SPD ya, SPDI. Kemudian yang kedua saya sendiri, baik guru berprestasi ya, namanya dengan Kabupaten ya. Kemudian ada dua orang juga yang calon guru penggerak ya. Itu yang pertama adalah Bu Diah Widya Stuti SPD dan yang kedua saya sendiri ya. Sedang proses seleksi dan proses pendidikan. Ini luar biasa modal yang utama. Kemudian klarifikasi usia dari tenaga pendidik tadi pada usia produktif, yaitu pada usia 28 sampai usia 50. Ini usia-usia potensial dan produktif ya. Kemudian kita memiliki kepala sekolah yang merupakan kepala sekolah sudah berpengalaman ya. Sudah berpengalaman anak-anak. Ini sudah usianya sudah 58 ya, dan beliau sudah berpengalaman di beberapa sekolah yang berbeda. Ada 3 sekolah yang pernah mereka pimpin. Kemudian 70% guru sudah bersertifikasi pendidik. Jadi kalau seandainya sopir gitu lah, sudah punya SIM B umum gitu ya. Jadi bisa mengendalikan kendaraannya dengan baik. Kemudian kita juga punya komite dan alumni yang aktif dan produktif. Jumlah murid sampai dengan hari ini adalah 649. Semuanya mempunyai karakteristik yang homogen, potensial, dan bisa dikembangkan dengan berbagai potensi yang dimilikinya. Nah, strategi pemanfaatannya yang pertama, kepala sekolah memiliki pengalaman yang cukup tadi ya, sehingga karena pengalamannya cukup, maka begitu piawai mahir dalam apa? Memetakan, mengidentifikasi, dan memanfaatkan aset-aset ini untuk penyelenggaraan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian kepala sekolah juga memberikan kesempatan, dukungan, motivasi dan fasilitasinya untuk peningkatan kompetensi ya. Misalnya mengikuti pelatihan, seminar, workshop, dan juga membuka kesempatan untuk merefleksikan kemampuan dirinya dengan mengukur melalui perlombaan-perlombaan. Ada tadi kata depan, ada lomba guru berprestasi, ada lomba guru inovasi, ada lomba siswa dalam banyak hal. Semua dimotivasi, didukung, dan difasilitasi oleh kepala sekolah ya. Kemudian dalam hal mengembangkan bakat dan minat murid melalui organisasi yang dikelola oleh sekolah, yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian juga menjalin komunikasi dan berkolaborasi antara guru, komite, alumni. Itu merupakan salah satu alternatif untuk nanti ketika kita mengalami kesulitan pendanaan dalam rangka pengembangan kegiatan-kegiatan sekolah. Itu modal manusia. Kemudian yang kedua, modal politik. Di sini kita memiliki kerjasama yang baik dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta pemerintah desa, juga dengan institusi internal kepala sekolah ya. Kita punya struktural dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, 8 standar, dan koordinator 8 standar. Strategi pemanfaatannya adalah melaksanakan kebijakan dari dinas itu, kemudian kita adopsi di tingkat kepala sekolah, dianalisis dan diterjemahkan. Kepala sekolah kemudian guru akan mengambil bagian dari kebijakan itu untuk diterapkan, tentunya dalam rangka pengembangan pendidikan ya. Kemudian dukungan dan perizinan atas berbagai kegiatan, misalnya kegiatan perbaikan gedung. Seperti pada kesempatan ini anak bisa kalian lihat, ini belum lama, ini ada AC ya, ruangan kita sudah mulai ber-AC, jadi dibuat untuk senyaman-nyamannya, walaupun juga bertahap, tidak langsung seluruh kelas, seluruh ruang dibuat AC ya, sesuai dengan kemampuan sekolah. Kemudian yang kedua, juga pengadaan buku-buku sebagai media sarana peningkatan pendidikan ya, dan juga untuk alat-alat peraga penunjang yang nanti bisa kalian anak-anak lihat di situ, nanti akan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian juga bekerja sama dengan pemerintah desa dalam hal
penyelenggaraan di luar sekolah, termasuk pengawasan murid, pengawasan keamanan ya, dan juga sebagai sumber belajar. Anak-anak bisa belajar dengan siapa saja. Anak-anak bisa belajar dengan mungkin penjual di depan, bisa. Bagaimana membuat barang mentah, ada singkong, sehingga kemudian dibuat menjadi produk yang bernilai ekonomi, bisa dibuat di sana. Bisa kalian pakai untuk sumber belajar. Kemudian juga dalam peramalan cuaca, peramalan cuaca. Orang-orang di masyarakat kita pintar sekali meramalkan. Wah, ini bulan Februari ini kok mesti hujan. Walaupun belum menggunakan teknologi, tapi dengan menggunakan ilmu pengalamannya. Maka pengalaman itu bisa kita adopsi untuk pembelajaran. Kalau kita mengadopsi banyak sumber, tentu ilmu yang kita dapatkan juga banyak. Walaupun beliau tidak mempunyai background strata pendidikan yang cukup, tapi apa? Dia punya pengalaman, punya empiris. Jadi empiris itu adalah suatu yang sudah dilakukan, sudah dibuktikan, dan ternyata berhasil. Itu bisa diambil suatu kesimpulan. Nanti dapat kita pakai sebagai sumber belajar. Kemudian masih terkait dengan aset sosial ya, memiliki kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, pondok pesantren, polsek, puskesmas, serta dukungan masyarakat pada lingkungan sekolah. Strategi pemanfaatannya yang pertama, bekerja sama dengan lingkungan hidup. Yang sekarang kita jadi masalah adalah untuk pengelolaan sampah. Kalau mungkin sampah organik dan anorganik sudah kita lakukan dengan baik ya, tapi sekarang ada model sampah B3 ya, yang berbahaya. Maka kita harus mengelola hati-hati. Untuk itu kita bisa bekerja sama dengan lingkungan hidup. Juga dalam hal penghijauan yang dari hari ke hari akhirnya penghijauan banyak yang berkurang ya. Paru-paru kota mulai dipikirkan, mumpung kita belum sampai pada kritis udara bersih, maka kita bekerja sama dengan hidup untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, kecukupan udara bersihnya memadai, dan kadar oksigennya cukup. Kemudian juga bekerja sama dengan pondok pesantren, tokoh-tokoh agama dalam pembinaan karakter beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan salah satu profil pelajar Pancasila. Mari sudah kita lakukan ya, ketika kegiatan pesantren kilat, kita bersama-sama di halaman depan. Masih kan ya? Masih ya? Ingat tidak? Iya, kita mendatangkan. Karena apa? Mungkin ada yang lebih profesional. Kita punya kiai-kiai, tapi apa? Beliau lebih membidangi tentang agama. Boleh kita datangkan untuk menyampaikan materinya di sana ya. Kemudian bekerja sama dengan puskesmas, polsek dalam penyuluhan dan pendidikan tentang kesehatan dan bimbingan mental. Beberapa saat kita lakukan, bahkan mendatangkan polsek untuk menjadi pembina upacara, menyampaikan amanatnya di sana. Bagaimana hidup yang baik, bagaimana bermasyarakat yang baik, bagaimana termasuk menggunakan kendaraan bermotor yang baik dan benar. Mari kita lakukan. Kemudian juga dengan puskesmas, apalagi kita bersama-sama mengalami apa yang disebut dengan pandemi ya. Kemarin peran puskesmas, kerjasama dengan puskesmas ini sangat menentukan. Kemudian juga dukungan masyarakat lingkungan sekolah sebagai sumber belajar dan juga pengembangan budaya lokal. Anak-anak kita ternyata dilingkungi dengan masyarakat yang agamis ya, kemudian juga berbudaya ya. Jadi ada nanti budaya mungkin mau puasa itu ada ritual-ritual tertentu, budaya yang baik kita adopsi. Dan juga untuk budaya kita dilingkungi dengan banyak penyanyi anak-anak, musisi anak banyak. Ada juga yang karawitan, ada juga yang dalam, bahkan kita punya senior Mas Bintang gitu ya, itu bapaknya pelaku seni dalam. Sehingga dalam pembinaannya kita bisa bekerja sama sehingga Mas Bintang dibina sedemikian rupa, ternyata Mas Bintang mampu menjuarai tingkat event-event provinsi ya. Bahkan sempat berwawancara dengan Menteri Pendidikan ya secara Zoom. Juara-juara itu karena dia juara mocopak dan pidato bahasa Jawa. Inilah bukti-bukti bahwa kerjasama dengan lingkungan sangat bermanfaat, terutama untuk pengembangan budaya ya. Yang ketiga adalah modal agamanya. Jadi masyarakat religius yang banyak budaya tadi, dan kreativitas dan kualitas murid yang tinggi, olahraga, kesenian agama, dan juga di Boyolali dicanangkan ada kaya warna.
kaya rasa ya. Beberapa event setelah kita lakukan, misalnya kemarin bazar apa itu? Masak-masak di lapangan itu ya, itu adalah suatu langkah untuk menyambut budaya setempat, masakan-masakan yang disajikan, bagaimana cara menyajikan ya, itu sudah kita lakukan. Dan kemudian 90% warga kita, mereka kita adalah mempunyai adat Jawa. Jadi kalau adatnya itu hampir sama, maka nanti tentu koherensinya juga akan mudah. Artinya nek wong Jawa podo-podo, istilahnya sopan santunnya juga imbang. Kalau kalian nanti sudah kuliah di luar Jawa ya, mungkin di Bugis lain, jadi nggak ada yang bicara pelan itu. Duduk belakang bunga-bunga aja. Ayo sini, ambil. Itu budayanya beda. Tapi kalau di sini, kayak ngejak ngomong, kok ngejak padu gitu ya. Nah, karena budaya kita meh podo, maka pengembangan dan pembinaannya lebih mudah. Dan juga keragaman antar umat beragama sudah kita praktekkan dengan baik ya, saling toleransi, memberi kesempatan untuk melaksanakan ibadahnya. Dan pemanfaatan yang lain adalah sebagai tokoh agama kita dapat memberikan peran, sebagai tokoh budaya dapat memberikan peran, nanti dapat kita datangkan sebagai model. Misalkan Pak Warsidi nanti mau mengajar tentang mocopat, boleh Pak Warsidi mendatangkan model yang betul-betul musisi ya, budayawan, ahli mocopat. Karena apa? Kalau Pak Warsidi kan cara teori, prakteknya gimana nggak mampu ya, maka bisa didatangkan model. Kemudian kreativitas murid juga untuk pelestarian budaya lokal ya. Dan juga sebagai penganut agama yang berbeda-beda diberi kesempatan seluruhnya untuk melaksanakan ibadahnya, mempraktekkan ibadahnya, dan memelihara iman dan takwanya sesuai agamanya masing-masing. Sekarang model yang ketiga adalah modal fisik. Modal fisik di sini berupa gedung ya, di antara ruang kelas, ada ruang lobby hall itu ya. Ada kemudian ruang kepala sekolah, ruang guru, ada ruang perpustakaan, ada ruang lab, ada ruang komputer ya, dan juga ada masjid, itu termasuk modal fisik ya. Kemudian juga kita punya ruang penghijauan, ada kantin, ada koperasi sekolah, area olahraga, halaman tempat upacara, tempat parkir ya. Kemudian juga termasuk drainase, saluran air, ketersediaan listrik, dan juga ketersediaan air bersih, juga internet kita cukup memadai dan lancar ya. Strategi pemanfaatannya yaitu memanfaatkan kegiatan intra dan ekstrakurikuler lebih optimal, menciptakan suasana belajar yang kondusif, aman, nyaman ya. Kemudian dapat digunakan untuk fasilitas kegiatan kesiswaan maupun pengembangan kreativitas guru ya. Dapat dimanfaatkan juga untuk pertemuan, pengembangan guru dan tanding di lingkungan sekolah. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang berbasis IT yang sekarang memang kodrat zamannya seperti itu ya. Jadi kodrat zaman sekarang anak-anak berada pada badai elektronik, badai informasi ya. Maka mau tidak mau kita harus mengikuti zaman. Jadi ada kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat zaman dan kodrat alam. Kalau kodrat alam, anak-anak dilahirkan di sini, di wilayah Sambi ya, wilayah yang seperti tekstur geografisnya seperti ini, itu kodrat alamnya. Kemudian yang keenam adalah modal lingkungan atau alam ya. Yang kita miliki, aset atau kekuatan yang kita miliki adalah satu, sekolah kita adalah sekolah negeri yang ramah anak. Kemudian terdapat beberapa SMP, SD, MTS, SMA ya, yang tidak berjauhan dengan kita di lingkungan sekolah kita. Letak geografis sekolah berada di jalan utama yang menghubungkan Boyolali dengan Simo, jalan utama, jalan raya ya. Dekat dengan kantor dinas camat pendidikan, udah tahu ya. Keluar jalan raya ke kanan sedikit itu kantor cabang dinas pendidikan. Bahkan sebelum keluar di sebelah kanan itu ada kantor pos. Kemudian kalau ke kiri sedikit ada kecamatan, maju sedikit ada pasar ya. Jadi kita strategis sekali dekat dengan fasilitas-fasilitas umum ya. Kemudian memiliki juga objek-objek
pelayanan yang tersedia di masyarakat ya. Di masyarakat di depan itu ada mungkin kalau sholat tidak cukup di sini bisa kita gunakan bersama-sama, pinjam di sana boleh ya. Dan juga memiliki lokasi greenhouse. Greenhouse kita ada dua. Yang satu di seberang sana ya, seberang jalan sana, yang satu di sebelah perpustakaan. Greenhouse itu yang bisa kita miliki ya. Juga terdapat vegetasi yang cukup untuk menyuplai udara bersih. Seperti yang sering saya katakan, kenapa ngantuk? Karena ngantuk itu di malam hari, Pak. Kenapa malam hari? Karena malam hari itu produk oksigennya rendah, Pak. Maka agar anak-anak nanti belajar tidak seperti malam hari tidak ngantuk, diupayakan di lingkungan itu cukup oksigen. Nah, yang ngantuk lah bengi ya. Kalau bengi itu apa? Kadar oksigennya rendah, maka jangan suka begadang. Karena kalau begadang, bengi menyerap oksigennya rendah, kadang ada uap airnya tinggi, itu berdampak pada kesehatan paru-paru. Strategi pemanfaatannya adalah menjadikan sekolah yang ramah anak. Maka sekolah melayani murid dengan menyenangkan, anti kekerasan, anti bulian, anti diskriminasi dan seterusnya, sehingga membuat murid nyaman belajar seperti yang diharapkan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya. Ki Hajar Dewantara itu tidak menamakan sekolah itu sebagai unit pendidikan ya, pengajaran, tapi apa? Taman. Jadi beliau membuat ada taman siswa, bahkan sekarang ada taman siswa sarjana wiyata ya, sampai tingkat universitas juga masih dipakai. Harapannya apa? Yang namanya taman itu adalah suatu tempat lokasi yang menyenangkan. Ketika kita mau ke sekolah, dari rumah sudah saya mau ke taman. Taman apa? Taman SMP Negeri 1 Sambi. Tentu dengan apa? Lebih semangat. Jangan saya mau ke tempat pengajaran, ini kamu diajar Pak Guru ya. Jadi harapan dalam hati kita tanamkan bahwa saya berangkat ke sekolah itu mau berangkat ke taman ya, untuk menanamkan, ditanami ilmu. Di sana kan betah. Kalau udah di taman kan, ya kita bisa bayangkan main di taman, kemudian belajar di taman, diskusi di taman ya. Tahu-tahu udah sore. Maka di situ saya dapatkan. Kemudian dikelilingi oleh sekolah-sekolah yang ini bisa kita pakai sebagai sumber belajar formal. Misalnya kalian dekat dengan SMP Muhammadiyah ya, bisa berkolaborasi dengan sana. Pak Wasidi itu kalau ngajar listrik dinamis itu dengan bahan ya, dengan apa? Bola tangan gitu ya. Nek banmu piye gitu ya. Oh nek banmu dengan cara pakai kit. Nah, nanti bisa dibandingkan. Itu kelebihannya kita berdekatan dengan sekolah dan juga bisa mudah berbagi praktik baik. Kemudian juga karena dekat dengan fasilitas tadi, kita akan update informasinya cepat, transportasinya lancar ya. Jalannya juga menghubungkan jalan strategis antar kecamatan ya, sehingga di situ sangat membantu ya. Kemudian juga melakukan penelitian dan pengamatan dengan memanfaatkan greenhouse yang ada, dan juga kita juga punya lahan-lahan yang masih belum kita usahakan ya di seberang, walaupun itu tidak berbatasan langsung dengan kita berjarak, tapi itu sudah hak guna bersertifikat milik setelah kita. Dan nanti kita pikirkan bagaimana pemanfaatannya lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah modal finansial. Finansial ini meliputi asetnya berupa ada dana BOS ya, jadi setiap tahun kita dapat BOS, kemudian iuran kantin ya. Jadi dari kantin mungkin ada beberapa kontribusinya ya untuk menyelenggarakan sekolahan, dan juga ada laba koperasi. Kita adakan koperasi namanya juga usaha ya, itu juga ada labanya. Juga dari guru dan anak guru PDT GDT ini mendapat ini dari pemerintah daerah ya. Kemudian juga ada Bank Boyolali dan BKK untuk biasanya kalau itu bisa dipakai untuk ya kalian membuat kegiatan, misalnya mau perpisahan boleh mengajukan proposal kerjasama. Dan juga itu ada komite dan alumni. Kemudian pemanfaatannya, yang pertama penggunaan anggaran untuk membiayai pembelajaran baik intra ataupun ekstra, dan iuran kantin untuk kesejahteraan warga sekolah ya. Juga keserah GDT yang bersumber pada APBD itu untuk memperlancar tugas-tugas yang ada ya. Juga ada BKK Bank tadi, selain membuat proposal itu kita ada program yang menabung ya, menabung. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melatih anak-anak mampu memanajemen keuangannya. Walaupun mungkin dia semampunya, karena tingkat anak yang mungkin tidak sampai juta bahkan miliar ya paling hanya berapa puluh atau ratus ribu, tapi nggak apa-apa.
itu nanti adalah satu bentuk pembelajaran. Kalau tidak dilakukan sejak dini, mulai kadung tua kayak Pak Wasdidi urung tahu kulino nabung, ya nggak punya tabungan, kenapa nggak terbiasa ya? Maka harus dibiasakan dari sekarang, walaupun dari segi nominalnya kecil itu nggak masalah, tapi terus menerus nanti kan semakin Anda dewasa, semakin mandiri, semakin kuat, kebiasaan itu sudah tertanam baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang saya akan mencoba untuk menganalisis bersama-sama anak-anak sekalian segi pemanfaatannya, tanya jawab, dan nanti juga sumbang sarannya. Itu. Baik, kita langsung bisa pada tanya jawab terkait dengan aset dan penggunaannya tadi. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, Desi, yang pertama. Coba yang lain nanti juga mempersiapkan atau mungkin dari pendapat Desi bisa didukung atau bahkan disanggah kalau memang menurut kalian tidak pas atau kurang sesuai gitu ya. Siap nggih? Oke, silakan Desi. Biar yang di belakang terdengar suaranya agak dikerasin ya. Oke, silakan. Pak, saya mau usul, kita kan punya tower dengan benefit serta didukung oleh 2 lokal lab komuter 1 dan lab komuter 2. Baik. Jadi saya mengusulkan pemakaian sarana ini secara lebih efektif, Betul. yaitu dengan mengadakan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan pemrograman komputer, aplikasi, dan juga game-game untuk pembelajaran. Bisa dikembangkan juga, kita kan sudah didukung oleh sarana-sarana yang cukup. Demikian, Pak. Wah, itu luar biasa ya, luar biasa. Jadi dari Mbak Desi ya, kelas 9 ya, kelas 9 Mbak Desi, ini memandang. Betul anak-anak, kita tahu semua ya, tower itu ya di depan lab TK1 itu tinggi, kuat banget, dicenteli beberapa akhirnya cukup ya, jadi sudah punya modal, apa bagus sekali. Kemudian juga didukung apa tadi, bandwidth-nya tinggi, jadi kapasitasnya besar ya. Dan juga kita sudah punya 2 lab ya Mbak ya, tahu semua ya, lab berapa? Komputer 1 dan lab komputer sangat memungkinkan. Jadi nanti gini, seperti Mbak Desi sampaikan tadi, luar biasa ya. Jadi kita sudah punya modal fisik, maka bagaimana penerapannya? Mbak Desi mengatakan, Pak Budi serahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya itu apa? Model sekarang ya. Bahkan anak saya kemarin mau mengikuti, betul ya, itu lomba game di SEA Games. Siapa finalisnya? Ayo, finalisnya ini Malaysia kalau ya itu kan diakui ternyata setelah dunia. Wow, panjang banget ya. Game apa itu namanya saya nggak paham, cuma saya mengikuti. Gimana namanya? Apa namanya? Game apa? Nah itu ya, itu udah jadi tren dunia. Nah, mau tidak mau kita harus masuk ke sana. Kita sebagai tadi saya katakan sebagai kodrat zaman, kodrat alam, memang alamnya zamannya seperti itu, kita harus mengikuti. Baik sekali. Ya coba nanti Mbak Desi ya, kita agendakan, kita nanti dalam bentuk kita catat dalam notula, terus kita tidak lanjut karena kita juga berkait dengan modal-modal yang lain. Bagaimana modal SDM-nya, adakah pembimbingnya, adakah masyarakat yang mampu. Kita sudah punya di sebelah itu ada ahli komputer dosen, ahli komputer doktor ya, dosen. Nanti bisa kita kerjasama untuk ke situ ya. Bagus, itu masukan yang baik. Bagaimana dengan yang lain? Itu selalu dari tadi. Setuju? Baik kan? Terima kasih. Oke, terus nanti kami agendakan. Ada lagi yang lain? Oh iya, Mbak Dia. Pak, kita punya aset yang berupa lahan tanah cukup luas, sampai sekarang belum dioptimalkan pemanfaatannya. Untuk itu, saya mengusulkan pemanfaatan lahan tersebut untuk kegiatan kesiswaan, khususnya untuk kepramukaan, PMR, PKS. Langkah-langkahnya dengan membersihkan dan menata lahan, kemudian dibuat posko sementara. Bisa berbentuk barak saja dulu sebagai pusat koordinat. Oh, baik. Tadi sudah saya singgung juga ya, betul sekali dia. Kita punya lahan yang belum termanfaatkan. Pernah lihat ya? Kalau kita jalan-jalan saya itu, ya belum termanfaatkan ya, dan belum terpikirkan bagaimana. Terima kasih atas masukan Mbak Dia. Bagaimana Pak kalau itu dimanfaatkan untuk kegiatan kesiswaan? Ya mungkin bertahap lah, jangan langsung dibuat gedung yang bagus sekali ya. Di antaranya entah Pak, untuk pramuka, untuk PMR, untuk PKS ya. Jadi kalau kegiatan pramuka bisa dipusatkan ke sana, bahkan itu di sekitarnya alam gitu ya, sesuai dengan pramuka itu. Pramuka sekali gitu ya. Bagus itu Mbak. Jadi nanti kita buat suatu rencana ya, kita programkan
ada perubahan, jadi nanti kita punya posko di sana gitu ya Mbak, bagus sekali. Ya memang betul seperti kata Mbak Dia tadi, bertahap, orang mungkin langsung itu ya, bagus, itu usulan yang baik dan itu suatu pemikiran yang jauh ke depan, visioner saya katakan ini ya. Jadi visioner, kedepannya kita harus apa yang kita miliki, kita pahami, kita identifikasi dan dimanfaatkan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Tidak lain tidak bukan adalah untuk apa? Untuk membimbing, mengarahkan anak-anak mencapai apa? Kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Baik, ya nanti termasuk dalam agenda kita Mbak Dia ya. Atau mungkin yang lain terkait dengan pertanyaan Mbak Dia tadi, ada tambahan? Atau ada yang tidak setuju? Setuju ya? Ya, bagus, memang baik Pak, ini usulan yang luar biasa. Ada lagi? Ada anak? Tidak ada? Tidak cukup ya, sudah sampaikan semua apa yang ada dalam hati kalian. Jadi aset yang kita miliki apa, untuk apa, sudah sesuai semua. Jadi ada 2 tambahan yang luar biasa. Baik anak, mungkin sementara itu, dan ini sifatnya berkelanjutan ya, nanti akan saya share file ini yang dalam mode editor, sehingga setiap warga sekolah dapat memberikan masukan, menuliskan di situ. Jadi dalam bentuk link, kemudian link saya share kepada semua yang punya link, mempunyai kesempatan untuk edit itu menambahkan atau memberikan solusi dari apa yang kita miliki, sehingga ketika di sini belum punya pendapat, belum punya ide, belum menemukan, dilarang mau tidur kok tahu, baru dibuka. Oh iya Pak, kita punya guru yang pinter misalnya sulap gini ya, maka nanti kita harus ada ekstra sulap. Siapa itu? Ya nggak tahu ya, karena itu belum tahu. Baik, itu mungkin sementara anak-anak. Sekali lagi masih ada pertanyaan? Tidak ada ya? Terima kasih atas perhatian, atas kehadirannya dalam diskusi ini dalam rangka pengelolaan aset ya, identifikasi dan pemetaan aset. Semoga bermanfaat dan ini juga berkelanjutan, tidak hanya sampai di sini, secara terus menerus dan berulang kali pada kesempatan, mungkin kesempatan ini diwakili kalian, pada kesempatan berikut diwakili yang lain, atau kalau memungkinkan kita secara bareng-bareng, ada guru semua, ada murid semua, ada wali murid semua, kita plenokan. Demikian ya. Baik, kalau sudah cukup saya akhiri pembicaraan pertemuan kita pagi hari ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Maka diskusi pagi ini kami tutup. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan, ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.